Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang Tuhan kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Malam. Kali ini untuk minggu yang kedua, Mei 2020, GKP Jemaat Cimahi. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian hari ini? Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tetap semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu dan anak-anakku, kita akan segera mulai saja masuk ke dalam renungan malam ini. Kali ini tema atau pokok renungan kita adalah taat dalam tuntunannya. Tema ini terinspirasi dari bacaan Alkitab Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Sekali lagi nanti Bapak Ibu persiapkan Alkitabnya ya. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Nah, sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita terlebih dahulu angkat nyanyian syukur kita kepada Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 326. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Syukur ya Tuhan padamu, meskipun sinar surya hilang, Engkau tetap cahayaku. Tiada sayang Ibu Bapa yang menandingi sayangmu. Tak putus ku kau pelihara, kau sumber rahmat bagiku. Mari kita menundukkan hati seraya berdoa kepada Tuhan untuk memohon pertolongan saat ini. Mari kita mulai. Tuhan Bapa di dalam sorga, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Kasih-Mu kami rasakan di sepanjang waktu. Sehingga sekalipun kehidupan memperhadapkan kami kepada berbagai dinamika, ada saat senang, tapi juga ada saat susah, ada saat mudah, tetapi juga ada saat sulit, bahkan ada saat kami sehat, tapi kami juga harus berani menghadapi rasa sakit dan penyakit. Tapi ya Tuhan, saat ini kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dengan segala kekuatan yang kami miliki, dengan segala kesehatan yang Tuhan anugerahkan, dan segala pengharapan yang masih terus menggelorakan kami boleh tetap bertaut kepada Tuhan. Kami akan secara khusus memakai waktu kami saat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Biarlah firman itu juga yang akan selalu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya Tuhan Yesus, firman yang hidup, menolong kami sekalian. Amin. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, mari kita membuka Alkitab kita atau kita mulai memperhatikannya, karena tadi sudah kita persiapkan. Bagian yang akan menjadi dasar perenungan saat ini adalah Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Demikian
firman Tuhan. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap, sedia berperang, berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melaksanakan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, mungkin Anda pernah mendengar atau bahkan menyanyikan nyanyian rohani Kidung Jemaat 376. Ya. Ikut dikau saja Tuhan. Nah, mari saat ini kita nyanyikan satu bait saja dari nyanyian tadi, ya. Ikut dikau saja Tuhan. Ya, Bapak Ibu pasti sudah sering ya mendengar atau sudah berulang kali menyanyikannya. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin diikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, lirik nyanyian ini mengungkapkan harapan dan komitmen manusia di dalam menjalani hidup, bahwa hanya percaya dan mengikuti jalan Tuhan saja akan memperoleh kedamaian dan kebahagiaan penuh. Nah, demikian pula ketika kita menyanyikannya, tentu Bapak Ibu tidak meragukan kebenaran lirik lagu tersebut, bukan? Kita tidak perlu ragu, Bapak Ibu. Kita tidak perlu merasa sepertinya kurang percaya ketika kita berkomitmen menapaki jalan dan mengikuti tuntunan Tuhan. Kenapa? Karena jika tuntunan Tuhan yang kita ikuti, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan dan melepaskan kita sesaat pun. Bahkan Ia akan memampukan kita berjalan di sepanjang perjalanan dan waktu yang harus kita tempuh. Keharusan meyakini akan tuntunan Tuhan serupa itu, Bapak, Ibu, dan anak-anakku, tentu ada dasarnya. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita malam ini menunjukkan tentang bagaimana ketika Tuhan berkenan untuk menuntun umat yang dikasihinya. Kepada umatnya
yakni bangsa Israel, Tuhan bukan hanya berkenan membebaskan mereka dari belenggu perbudakan bangsa Mesir. Kalau kita membaca Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25, di sana dikatakan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriakan mereka minta tolong, karena perbudakan itu sampai kepada Tuhan. Tuhan mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Tuhan melihat orang Israel itu, dan Tuhan memperhatikan mereka. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, ketika bangsa Israel sudah dikeluarkan dari Mesir dan harus menempuh perjalanan menuju tanah perjanjian yang mau diberikan Tuhan kepada mereka, Tuhan pun tidak membiarkan mereka berjalan dengan kekuatannya sendiri, melainkan terus menyertai, menuntun mereka. Dan tuntunan itu, Bapak Ibu, anak-anakku, penuh. Artinya tuntunan itu tidak pernah terputus. Dikatakan dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai 22, tadi Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, itulah Bapak Ibu dan anak-anakku, cara Tuhan menuntun umat yang dikasihinya, menuntun Anda dan saya tentunya. Sehingga kepada bangsa Israel, Musa menggambarkan ketakjubannya kepada Tuhan di dalam nyanyiannya demikian, ya, Keluaran pasal 15 ayat 13. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Tetapi Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, ya, bila Tuhan menuntun umatnya sedemikian rupa, mengapa bangsa Israel dalam hidupnya mengalami jatuh dan bangun? Kadang berjaya, tapi juga kadang terpuruk. Ya, itu tentunya pertanyaan yang baik. Ya. Saya katakan baik, kenapa? Karena ada beberapa pokok penting sebagai jawabannya. Pertama, mungkin Bapak Ibu masih ingat renungan minggu lalu, ketika Tuhan diandaikan seperti tukang periuk untuk membentuk tanah liat, yaitu umat menjadi bejana, umat yang berkualitas. Ini di dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 11. Kemudian untuk bisa menjadikan tanah liat menjadi bejana itu, Tuhan harus memprosesnya. Apalagi kita tahu, karena Israel adalah umat yang suka memberontak, ingin melepaskan diri dari Tuhan, dari tuntunan Tuhan. Ketika pemberontakan itu terjadi, maka itulah akibatnya, kejatuhan dialami oleh bangsa Israel. Nah, kita baca kembali ya, Yeremia pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12 demikian. Firman Tuhan, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem,
Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah, kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka mengatakan, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Jadi Bapak Ibu dan anak-anakku, melepaskan diri dari tuntunan Tuhan dan mengikuti keinginan diri, itulah cikal bakal kejatuhan hidup umat Allah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, tuntunan Tuhan dengan segala kepastian akan jalan damai dan kebahagiaan penuh, seperti digambarkan dalam nyanyian Kidung Jemaat 376 tadi, tentu tidak dimaksudkan hidup manusia akan imun atau luput dari segala problematika hidup. Kenapa? Kalau kita simak lagu Kidung Jemaat 376 bait berikutnya, ya, juga diungkapkan di dalam nyanyian itu. Ikut dikau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersamamu. Ya, jadi ikut dikau di sengsara karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersamamu. Kemudian di bait yang ketiga, ikut dan menyangkal diri, aku buang yang panah, hanya turut kehendakmu, dan padamu berserah. Jadi mengiring Tuhan itu bukan hanya jalan lurus dan mulus, tapi kita juga bisa berjumpa dengan jalan kesengsaraan. Bahkan tadi ada prasyarat yang harus kita penuhi, yaitu mengikut Tuhan kita harus berani menyangkal diri, dan kita harus berani memikul salib tentunya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, namun bagi yang berpegang pada Tuhan, tuntunan Tuhan, betapapun badai menerpa, ombak menerjang, tidak akan menjatuhkannya. Sebaliknya, akan menjadikan dirinya semakin kuat. Kenapa? Karena seperti dikatakannya kepada bangsa Israel yang harus merasakan liku-liku dan kerasnya melewati padang gurun, Tuhan pun berfirman. Kalau kita membaca kitab Ulangan pasal 8, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6, dikatakan di sana demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk, dan tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan takut akan Dia. Nah, Bapak Ibu, dengan bahasa yang berbeda,
namun dengan maksud yang sama. Pemazmur menggambarkan liku-liku perjalanan dalam tuntunan Tuhan itu seperti dinamika kehidupan seorang gembala. Kalau kita membaca Mazmur yang sudah sangat terkenal, yaitu Mazmur 23, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, pemazmur mengungkapkan pujiannya kepada Tuhan demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, perhatikan yang ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi, selain padang rumput hijau, air yang tenang, tadi dikatakan oleh pemazmur, ada saat di mana kita itu berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi pemazmur mengatakan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, akhirnya Bapak Ibu, berangkat dari pemaparan renungan tadi, saya selalu mendoakan semoga Anda semua, ya Bapak, Ibu, dan anak-anak, siap selalu untuk tunduk dan taat berjalan dalam tuntunan Tuhan. Aral rintangan apapun, sekuat dan sebesar apapun, mari kita hadapi dengan tetap berpegang pada tuntunan Tuhan. Ingat selalu tuntunan Tuhan kepada bangsa Israel yang sudah tadi kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Artinya apa? Siang dan malam itu 24 jam waktu kehidupan. Tidak ada sesaat pun yang Tuhan tinggalkan. Tuhan akan selalu ada menyertai kita. Tunduklah kepada tuntunannya. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari sekarang kita angkat kembali pujian malam sebelum kita menutup dengan doa. Nah, kali ini kita akan nyanyikan bait yang keempat. Ya, mari kita nyanyikan tanpa musik ya. Ya Tuhan, malam ini juga padamu aku berserah. Semoga ku bernyanyi pula ketika fajar mereka. Dan bila kau memanggil aku, selagi aku terlelap, kiranya di depan tahtamu, sejahteramu ku kecap. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntunanmu memang sempurna. Tuntunan Tuhan yang sempurna tidak hanya Engkau nyatakan kepada bangsa Israel, baik ketika mereka dikeluarkan dari tanah Mesir, tanah perbudakan, juga ketika mereka harus menjalani perjalanan menuju tanah perjanjian, ketika mereka harus melewati padang gurun, kesetiaan Tuhan dalam tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari tiada putus-putusnya menyertai. Demikian kami yakini Tuhan juga akan senantiasa ada menyertai hidup kami.
siang maupun malam. Hidup kami tiada yang terluput daripadamu. Ya Tuhan, tundukkanlah diri kami, agar kami selalu berkomitmen untuk terus menapaki jalan-jalan Tuhan, untuk terus menuju arah yang Tuhan tunjukkan. Beri kekuatan kepada kami, agar kami tidak goyah, agar kami tidak bimbang ke kiri dan ke kanan, apalagi berbalik ke belakang. Tapi kami terus menatap ke depan, kepada jalan yang Tuhan tunjukkan. Terima kasih untuk renungan malam ini. Sebelum kami membaringkan diri di tempat pembaringan malam ini, kami menengadah kepada Tuhan. Kami ingin berdoa, ya Tuhan, lindungilah kami sekeluarga malam ini. Karuniailah kami istirahat yang baik. Biarlah kami Engkau baharui sementara beristirahat, agar esok hari jika Tuhan percayakan hari baru, kami boleh menjalaninya dengan kekuatan baru dari Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan saudara-saudara kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Kiranya Tuhan juga melindungi, sama seperti Tuhan melindungi kami, Tuhan juga melindungi mereka. Secara khusus kami menyerahkan saudara-saudara kami yang tengah mengalami perawatan, baik secara pribadi maupun di rumah sakit, karena rasa sakit yang dideritanya. Kami mendoakan Ibu Nia Sairun, kami mendoakan Bapak Gayang Pangala, kami mendoakan Bapak Ganda Tampu Bolon, kami mendoakan Bapak Paulus Rihi yang ada di Abu Dhabi. Dan kami juga ingin mendoakan para orang tua kami yang telah lanjut usia, yang karenanya rentan dengan segala rasa sakit dan penyakit. Tuhan, genggamlah mereka di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kelegaan kepada mereka di saat kesesakannya. Bahkan ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, mengangkat rasa sakit dan penyakitnya. Kami bersyukur untuk Pak Dedi Kosolea, Pak Susilo yang sudah berangsur mengalami pemulihan. Dan kami yakin masih juga banyak saudara-saudara kami yang membutuhkan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Baik ketika mereka sakit, juga ketika mereka sudah diberikan pemulihan. Tuhan, tundukkanlah semua jemaat-Mu di dalam ketaatan dan kepatuhan terhadap tuntunan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin membawa segala keprihatinan umat Tuhan di dunia saat ini, di dalam menghadapi pandemi karena virus corona. Tuhan, keprihatinan ini belum berakhir, karena mewabahnya virus corona masih terus mendatangkan korban, mengancam hidup manusia. Kiranya Tuhan berkenan melihat keberadaan umat-Mu di muka bumi ini, Tuhan. Kami tahu memang hidup umat-Mu di muka bumi kadang tidak sepenuhnya mengabdi kepada-Mu, tidak setia dan taat kepada-Mu. Kadang kebanyakan mengikuti keinginan dirinya sendiri-sendiri. Tapi ya Tuhan, kiranya belas kasih Tuhan juga yang mengaruniai pengampunan. Dan kami sebagai anak-anak-Mu memohon, kiranya Tuhan bermurah hati, mengampuni dosa dan kesalahan. Jangan jadikan ya Tuhan, dosa dan kesalahan umat-Mu di muka bumi menjadi kutuk-Mu atas manusia di bumi ini. Tetapi kemurahan dan kasih Tuhan sajalah yang akan membebaskan kami dan membaharui hidup kami untuk terus tunduk kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan gereja Tuhan, khususnya GKP Jemaat Cimahi, dan umumnya gereja-gereja di Indonesia bahkan di muka bumi. Di dalam pandemi
wabah corona ini. Biarlah dengan segala hikmat dari Tuhan, gerejamu dapat terus menyatakan panggilan Tuhan, menjadi garam dan terang di tengah dunia. Akhirnya, ingin kami serahkan seluruh doa kami ke hadapan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi malam yang baik. Syukuri anugerah istirahat yang Tuhan berikan. Jadikan itu saat Tuhan membaharui hidup kita. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.